Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih Kang Ustaz Muhammad Adil. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang telah mengikuti acara kajian kajian Rumah Hijrah ya Kang, Rumah Hijrah, nggih Pak Ustadz, Rumah Hijrah. yang mana para anggotanya calon-calon penghuni sorga. Disampaikan terima kasih, Amin. semoga kita semua bisa berkumpul di sorga nanti ya Bapak Ibu, Amin. untuk Amin ya Allah. menyingkat waktu supaya acara ini berkah. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga barokah dari bacaan surat Al-Fatihah. Semoga kita semua dipanjangkan usianya oleh Allah Ta'ala. Amin. Panjang usia, panjang umur fi ta'atillah. Amin. Amin. Sehat walafiat, diberikan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Semoga anak cucu kita yang soleh-solehah semua Amin. menjadi qurta ayun, Amin. menjadi penyejuk hati kita semua. Al-hadiniya wa kulli amalin solihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati syai'ulillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fili amin. Baik Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita sama-sama belajar, sama-sama mengingat kembali tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di masa anak-anak, remaja, dewasa hingga akhir hayatnya. Bagaimana kita mencintai beliau, semoga kita bisa mencintai beliau dan beliau mencintai kita. Kita mengaku ya cinta kepada Rasul, tapi nggak tahu Rasul apakah mencintai kita apa tidak. Karena uh, amaliyah-amaliyah kita ya banyak diwarnai dengan dosa-dosa yang bertolak belakang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ingin kiranya kita menjadi umat Nabi, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 31, Bapak Ibu. Di sana disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Yang arti luar lebih, yang arti kurang lebihnya begini. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah olehmu hai Muhammad. Ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi pada prinsipnya aja ini untuk kita semua. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian kalian semuanya umat Rasul, umat Nabi Muhammad mengaku cinta kepada Allah, maka syaratnya adalah fattabi'uni, maka hendaknya kalian semua mengikuti diriku.
mengikuti sunnah-sunnahku, mengikuti langkah-langkahku, pengalaman-pengalamanku, sunnahku, kira-kira begitu. Nanti jaminannya maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian tanpa terkecuali. Ini sebagai syarat. Syarat kalau kita pengen dicintai oleh Allah, maka kita harus mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jaminannya, garansinya, ya Allah akan mencintai kalian. Bukan saja hanya mencintai, kata Allah, wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Wa yaghfir lakum dunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Kasih tahu, seolah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, kasih tahu hai Muhammad bahwa Allahu Ghafurur Rahim. Allah itu adalah Ghafurun, zat yang maha pengampun, dan Rahimun, zat yang maha kasih sayang. Nah, kalau Ghafurun itu asalnya sih dari Ghafaro. Ya, kalau menurut gramatik bahasa Arab sih dari kata Ghafaro yakfiru gufron, gufronan, bahwa Ghafirun. Ghafirun tuh orang yang memberikan maaf, ghafir. Jadi sifatnya adalah titipan sifatnya Allah kepada manusia yang suka memaafkan orang lain, namanya si ghafir. Ya, ghafir. Tapi kalau Allah ini adalah zat yang pengampunnya itu melekat pada zat dirinya Allah, maka ghafurun. Ghafurun itu wazannya wazan fa'ulun, zat yang banyak memberikan ampunan, makanya maha pengampun. Kayak syakurun artinya zat yang maha bersyukur, atau kalau ditempelkan ke manusia sifat itu, gofurun, orang yang yang banyak memberikan maaf kesalahan orang lain, atau kalau syakurun berarti orang yang banyak bersyukurnya. Nah, Rasulullah salah satunya. Rasulullah itu adalah hamba Allah yang banyak bersyukurnya. Nah, ketika ditanya, ya, ada istrinya Rasul namanya Sayyidatuna Aisyah. Ya, namanya juga suami istri tidur bareng. Nah, ya namanya istrinya Rasul, seorang istri halal, ya tidur bersama, tangannya tuh di disimpan di badan Rasulullah itu. Nah, oleh Rasul tangannya itu dipinggirkan karena Pak Rasul mau ambil wudhu mau sholat tahajud itu. Nah, diperhatikan saja oleh Sayyidatuna Aisyah ini, Rasul kemana nih? Diperhatikan aja, pura-pura tidur kali begitu. Rasul sudah selesai ambil wudhu dan kemudian sholat. Setelah sholat tuh kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, bukankah Anda ini adalah orang yang maksum, orang yang sudah dijaga oleh Allah dan sudah dijamin oleh Allah menjadi calon penghuni sorga? Ya, redaksi bebasnya begitu. Kemudian kata Rasulullah, itulah sebabnya kenapa saya ini sholat tahajud, karena begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada baginda Rasul. Sebagai rasa syukurnya tuh, yaitu dengan menegakkan, membiasakan sholat tahajud. Nah, lalu bagaimana dengan kita? Dengan banyaknya rezeki, dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya sampai-sampai Allah sangat tahu nih kondisi situasi, kondisi kita semua manusia itu begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun seberapa sering kita
berterima kasih pada Allah sehingga Allah singgung di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu mana lagi yang kau dustakan? Gitu. Nah, bahwa Rasulullah ya kembali adalah orang yang syakuro. Syakuro itu orang yang banyak bersyukur pada Allah. Makanya shin. Ya, kalau sin beda. Kalau sin sakaro, sakaro tuh mabuk. Banyak orang mabuk, orang sering mabuk namanya sakuro pakai sin. Ya, asalnya sakaro. Sakaro tuh orang yang wuru. Kata orang Bandung mah ya Bu, wuru, wuru tuh mabuk. Ya, jadi kalau orang yang mau meninggal dunia tuh itu sekarat. Ya, sekarat itu artinya orang Jawa ngomong sekarat. Sekarat itu sakaratul maut. Ya, orang yang mau meninggal dunia namanya sakaratul maut. Ya, makanya ngorok. Ya, ngoroknya itu orangnya matanya nutup, ya, kemudian bibirnya membuka dan ngorok. Nah, itu namanya sakaratul maut. Itu tuh harus dibimbing dengan mengajarkan tahlil. Tahlil tuh halala yuhallilu tahlilan. Ya, tahlil tuh dari halala. Halala yuhallilu tahlilan. Ya, suruh baca la ilaha illallah. Nah, orang yang mau meninggal dunia diajari oleh orang yang sehat, dideketin telinganya. Mama, Bapak, ayo baca la ilaha illallah. Dipancing begitu, dipancing orang yang mau meninggal dunia tuh dirangsang. Ya, dirangsang, dikasih stimulus, baca, Bapak, Ibu, jangan nangis. Asyhadu an la ilaha illallah. Ayo Bapak, Ibu ikut gitu. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah itu halala yuhalilu tahlilan. Karena apa? Ya, diajari tahlil, diajari baca la ilaha illallah ya ketika sudah sakaratul maut. Jadi sakaro ya kalau sakaro tuh apa aja sakaro tuh mabuk, sudah mabuk ya mau meninggal dunia ya. Kalau orang bersyukur mah syakaro. Syakaro tuh bersyukur. Abdan syakuro yaitu Rasul Nabi Muhammad abdan syakuro ya orang yang banyak berterima kasih. Tuh ya. Jadi kita nih oleh Allah dikasih bimbingan oleh Allah. Ya kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Qul katakanlah olehmu hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah jikalau kalian mengaku mengaku merasa cinta kepada Allah, demen bogo pada Allah, love to our God. Nah, itu harus ada syarat yang harus ditempuh. Apa syaratnya? Kata Allah ya melalui baginda Rasul katakanlah ya eh, kalau memang kita cinta kepada Allah fattabi'uni ya hendaknya kalian semua mengikutiku nanti jaminannya yuhibbukumullah Allah akan mencintai kalian. Nah, kalau sudah dicintai oleh Allah sudah jaminan jaminan masuk surga. Jaminan wafatnya husnul khotimah, jaminan kehidupannya bahagia, jaminan tidak ada kekurangan, tenang, nyaman, hati itu merasa senang. Hidup di dunia ini nggak ada perasaan-perasaan yang takut pada Allah, ya serba kekurangan. Kalau udah dijamin oleh Allah Ta'ala sih begitu. Ya. Lalu ada apa sih? Kan pertanyaannya tuh, ada apa sih? Kok kenapa ya mencintai Rasul, mengikuti Rasul, ya mengikuti Rasul, ya itu menjadi ya kunci utama ya untuk diterimanya seorang mengaku cinta pada Allah. Ternyata Rasulullah itu memiliki suri teladan
baik, uswatun hasanah di dalam Al-Quran tuh surat Al-Ahzab ayat 21 disebut A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian semuanya. Suri teladan yang baik liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah, bagi orang yang mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Yarjullaha wal yawmal akhir, dan orang yang mengharapkan kebahagiaan di akhirat kelak. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suri teladannya tuh kalau bahasa kita sih idol, idola, bahasanya idola, bahasa Inggrisnya di bahasanya idol. Idolnya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, lalu apa sih contoh lah, contoh apa yang menjadi daya magnet, apa yang menjadi daya tarik diri Rasulullah kemudian menjadikan satu referensi atau dijadikan satu ya rekomendasinya Allah untuk mengikuti Nabi. Ada apa sesungguhnya Rasulullah itu pada diri Rasulullah? Ternyata ya Rasulullah itu ya orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, arti takwa sih apa? Ya, kita bisa mengambil dari surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata ila akhirih. Ada bisa ambil dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 kalau nggak salah ya. Di sana wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, bersegeralah Anda semua ila magfiratin, pada suatu ampunan, ya. Kemudian wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha, wa jannatin, dan sorga, sorga yang arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, nah itu kata Allah uiddat lil muttaqin, yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, yang namanya takwa itu apa? Nah, dalam surat Ali Imran sih yang namanya takwa itu alladzina, yaitu orang-orang siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, ya, yang alladzina yunfiquna, yang mampu, yang berani untuk berinfak. Ini berinfak tuh memanage, ya, memanage sebagian hartanya ya fisabilillah, eh, fisarroi wa dharra, baik dalam keadaan lagi banyak rezeki, lagi banyak kesempatan, ya, lagi banyak eh, banyak finansial, atau lagi banyak makanan, itu di manage untuk apa? Untuk berbagi di situ. Ya, jadi artinya orang Coba yang ente telepon Mas Sani Bejin. Bukan ngerti ning SMA ning Linggapura apa kan swasta, SMA swasta ning Linggapura apa ning dicoba telepon Mas Sani. Hari Linggapura kan masih terjangkau, numpak mobil sepisan kan masih masih murah lah, bisa sekolah mau Kang Adib Linggapura tak masih murah. minta Apa di itu? mute. Iya, minta di mute dulu. Maaf Pak. Iya, ya lanjut ya. Lanjut. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang berani, ya, yang berani eh, berinfak, berbagi, berinfak tuh berbagi, ya. Berinfak tuh bersedekah, ya. Fisaroi, baik dalam keadaan lagi banyak rizki, lagi sehat, ya, lagi banyak kesempatan berbuat baik, ya. Wodoroi, maupun dalam keadaan dirinya sendiri juga lagi banyak kekurangan, ya, tapi tetap mau berbagi secara istiqomah,
Ya, wal kadhimi dan orang yang memaafkan, ya orang yang wal kadhimi itu tuh orang yang mampu menahan emosi, lagi sewot, lagi ambek nih, ya ke siapa saja tuh, tapi tidak diaplikasikan, tidak diimplementasikan, tidak menyalurkan kemarahannya pada orang lain. Orang bertakwa tuh begitu. Dan wal afina aninas, dan orang-orang yang senantiasa memaafkan kekeliruan orang lain, kesalahan orang lain. Dan berbicara kekeliruan, kesalahan itu ya relatif. Belum tentu orang lain yang dianggap oleh kita itu keliru, salah itu belum tentu. Mungkin karena kekurangan kita, kurang membaca, kurang paham, atau apa yang dirasakan oleh kita berbeda, budayanya beda, kearifan lokalnya berbeda, ya. Jadi belum tentu sesungguhnya orang lain salah tuh. Tapi kita oke lah, pokoknya kalau memang itu diklaim salah, ya kita memaafkan itu. Wal afina anin nas, ya, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Itu orang-orang yang bertakwa betul-betul. Baginda Nabi seperti itu. Betapa coba waktu kita lihat sejarah, ya. Sejarah ketika Rasulullah cinta kedamaian. Baginda Rasul suka damai, suka ketenangan, ya. Di situ banyak orang-orang yang tidak senang pada Nabi karena awal-awal datangnya Islam. Pengikut-pengikut Nabi juga banyak yang dianiaya, banyak dilemparin, banyak dipukul, banyak yang dibunuh. Baginda Nabi tuh pengen mencari ketenangan jiwa tuh ke Taif gitu. Tapi apa yang terjadi setelah nyampe ke Taif? Nabi Muhammad itu dilempari dengan batu. Nabi Muhammad itu dilempari dengan benda-benda yang keras. Ya sampai Rasulullah tuh, Nabi Muhammad tuh saat itu berdarah hingga sampai ke sendalnya. Masya Allah, salah apa Nabi Muhammad saat itu? Apa yang keliru? Orang nggak ada. Baginda Nabi itu, Nabi itu udah dipercaya oleh warga masyarakat, orang yang jujur. Ya, mungkin karena mengusik ketenangan mereka, sudah merasa nyaman, nyembah Uzza, Lata, Manata, datangnya Islam melalui baginda Rasul. Mereka merasa terusik, ya kemudian Nabi Muhammad dilempari batu sampai-sampai gemesnya, kira-kira gitu ya. Saking marahnya malaikat pun menawarkan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Redaksi bebasnya si Muhammad, izinkan saya untuk menawarkan. Kami siap untuk menghimpit mereka dengan gunung, katanya begitu. Kalau mungkin bahasa bebasnya, biarin, eh, akan kami hancurkan dia dengan gempa, kira-kira gitu. Tapi apa jawaban Rasul? Jangan. Ya, kalau dia mereka tidak menyembah Allah, siapa tahu nanti anak keturunannya. Kemudian kemudian baginda Nabi, baginda Nabi menyampaikan dan berdoa. Ya, mereka itu tidak tahu kalau Nabi Muhammad ini sebagai utusan Allah. Kemudian didoakan, Allah mahdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, bimbinglah mereka. Berilah mereka hidayah, ya, karena mereka tidak mengetahui. Gitu. Nah, memaafkan, Rasul itu memaafkan. Termasuk, ya, termasuk baginda Nabi, ya, bagi Nabi pada awal-awal Islam tuh. Baginda Nabi kalau sholat subuh tuh jamaah. Di sini pada sholat jamaah enggak nih kalau sholat subuh nih? Ya, Ibu Hajah Uis, mana mbak suaminya? Sholat jamaah enggak kalau subuh? Ya, kalau kita cinta pada, iya, Suka sholat bareng ke jamaah ya Bu masjid, ya? suka bareng ke Iya, masjid, Ustaz. iya, Alhamdulillah ya.
Ya, Kalau ke masjid itu pahalanya dua anak-anak. derajat. Anaknya, cucunya diajak. Ibu ngajak suami, ibu ngajak anak, ibu ngajak cucu, ngajak tangga. Mereka mau ajakan kita, kita akan mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahalanya yang orang yang kita ajak. Itu pahalanya luar biasa. Itu tuh dalam hadis lain sih ya. Selain 27 derajat, sholatul jamaah tafdulu min sholatil fadhi sab, bisab'in wa isyrina darajat. Sholatul jamaah, sholat yang dilakukan secara berjamaah, sholat subuh, sholat zuhur, asar, dan seterusnya. Itu sholatul jamaah tafdulu min sholatil fadhi. Lebih utama dibandingkan dengan sholat sendirian, bisab'in wa isyrina darajat. Selisihnya tuh 27 derajat. Ada 2 rakaat sholat sunnah subuh. Itu pahalanya tuh lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kalau itu sholat sunnah, pahalanya lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Apalagi sholat fardunya. Masa sholat sunnah lebih gede daripada sholat fardu? Ya, rasionalnya kan sholat fardu lebih gede daripada sholat sunnah. Nah, sholat sunnahnya saja itu pahalanya lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Lah ibu Uis ngajak suami, ibu Uis ngajak anak, ngajak cucu, ngajak tetangga. Subhanallah pahalanya begitu luar biasa. Cek Sunda nama begitu kohara nak ya gitu ya kohara tenau nih. Begitu luar biasanya pahalanya. Masya Allah luar biasa. Itulah dalam Islam ya dalam Islam. Nah Rasulullah dulu subuh itu jamaah. Ya, dalam satu riwayat, ya, begitu Rasulullah mau dekat dengan Makkah tuh, ke masjid tuh, itu ada orang Yahudi tuh ngintip-ngintip, ngincer Nabi Muhammad lewat, ya, di dekat rumahnya. Begitu Nabi Muhammad lewat, kira-kira pintunya itu dibuka terus meludahin wajah Nabi. Coba, Astagfirullah. Mana orang bayangin saja orang Arab kan mulutnya kan gede-gede ya. Ya keluar ludahnya ya banyak ya. Ya. Romo. Astagfirullah. Itu orang badek-badeknya orang Arab ya kayak gitu. Makanya diturunin Nabi itu. Nggak ada orang Muslim Indonesia sih yang begitu tuh. Orang Indonesia sih orangnya baik-baik. Makanya tidak perlu ada nabi, udah wis nurut, tinggal mengikuti ulama saja, mengikuti kiai, mengikuti ustad, nah, wis nurut, saling menghormati. Itu mah orang Arab begitu. Bencinya nabi sampai wajahnya diludahi. So, astagfirullah. Tapi Rasul tuh memaafkan begitu tuh. Lanjut, iya, ya ambil wudhu atau membasuh muka karena sudah punya wudhu, ya, kemudian sholat. Ya, itu sih orang yang mengikuti Nabi, mengetahui Nabi Muhammad diludahin, itu cabut pedang hunus, tapi kata Rasul jangan. Masya Allah luar biasanya Rasulullah. Dan itu tuh 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali kayak gitu tuh. Ya. Tapi Rasul mah sekali, 2 kali, 3 kali itu nggak marah. Nah, ketika kesekian kalinya tuh Nabi Muhammad tuh nggak ada yang meludahin. Ditanya, kira-kira redaksi bebasnya tuh siapa yang biasa ngeludahin saya di sini? Emang kenapa ya Rasul? Kok sekarang nggak ada aja gitu. Coba cari tahu siapa namanya. Nah, kemudian ditanya, konon katanya orangnya sakit. Karena sakit jadi nggak bisa meludahi Nabi. Akhirnya Rasul setelah sholat jamaah subuh tuh pulang, menyiapkan makanan, dibawa teng-tengan, silaturahmi ke situ ke orang Yahudi yang biasa meludahi wajah Nabi. Di situ ketakutan tuh orang Yahudi yang biasa meludahin orang, Masya Allah, benci-bencinya orang Indonesia nggak bakal meludahin kayak gitu tuh.
Masya Allah, orang Arab dasar ya. Nah, di situ orang Yahudi merasa ketakutan. Muhammad, maafkan saya ya Muhammad. Kenapa nggak usah banyak-banyak minta maaf kayak begitu? Kira-kira gitu, kira-kira. Apa yang terjadi? Saya sakit ya Muhammad. Kemudian saya tuh tidak ada orang yang menengok saya selain engkau. Engkau orang yang biasa saya ludahin, tapi justru engkau orang yang pertama kali menjenguk saya saat sakit. Maka saksikan ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia masuk Islam gara-gara memaafkan ya orang yang biasa langganan. Kalau 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 kata kita mah langganan meludahi Nabi. Ya, kira-kira gitu. Kemudian Nabi Muhammad juga di lain waktu ya ketika perang Badar nih. Perangnya perang Uhud ya, perang Uhud itu ya ada ya ada eh, ada pamannya Rasul ya, pamannya Rasul itu ya sudah diincer dari awal-awal suruhan ya mem- ya musuhnya Nabi, musuhnya para sahabat namanya Hindun ya menyuruh menyuruh budak. Budak itu dulu sih namanya itu ya manusia yang dijual belikan untuk untuk membantu ya sebagai aset, sebagai apa namanya ya budak hamba sahaya ya, wasi orang hitam ya yang terlatih untuk mengincar ya sahabat Hamzah ya dalam perang itu khusus khusus mengincar sahabat Hamzah. Dalam perang sahabat Hamzah ya kena kena tusuk ya kena tombak yang dilemparkan oleh wasi ya hamba saya suruhan sudah wafat situ gugur di medan perang ya, tapi sahabat Hamzah ini ya pamannya Rasul itu tuh eh, sahabat Hamzah itu dibuka dibuka dibelah gitu, dibelah apa, dibelah badannya itu dibelah diambil jantungnya, diambil jantung. Masya Allah, ini kalau bahasa sekarang sih itu pelanggaran perang internasional. Kalau orang sudah mati ditembak satu kali ya sudah, tidak boleh ditembak kedua ketiga dan seterusnya. Sama dengan itu pelanggaran. Sama dengan sahabat Hamzah sudah wafat ya. Kemudian itu dibelah badannya tuh, di perutnya dibelah, dirogok, dicari, diambil, dikoyak-koyak, diambil jantungnya, diambil hatinya. Kemudian diserahkan ke Hindun, terus oleh Hindun digigit. Astagfirullah. Nabi Muhammad sangat sangat sakit sekali melihat informasi seperti itu, melihat atau mendengar kesaksian kayak gitu tuh. Tapi ketika sudah lain waktu, ya Islam sudah banyak yang mengikuti. Itu Wahsy itu masuk Islam menghadap Rasulullah. Kemudian Rasulullah maafkan kesalahan Wahsy. Wahsy orang yang sangat luar biasa yang terhadap pamannya itu. Nah, walaupun setelah masuk Islam tuh si Wasi baginda Rasul ya tetap aja ya namanya juga ada manusia, sifat manusianya nggak mau melihat Wasi ya karena sangat luar biasanya biadabnya kepada pamannya gitu. Jadi luar biasa tuh memaafkan kesalahan kekeliruan orang lain. Ada lagi cerita ya seorang buta di Madinah di pasar ya, orang buta kan biasa orang yang menta-menta teh itunya di pasar gitu disiapkan tempat uang receh kira-kira untuk sedekah. Ya ngomel-ngomelnya tuh ngomongin Nabi Muhammad katanya orang gila, Nabi Muhammad orang nggak waras, Nabi Muhammad terus ngomongin aja kayak rekaman itu nggak bosan-bosannya. Nabi Muhammad sendiri
biarin aja dia nyuapin gitu. Nyuapin, oh ini namanya orang buta. Disuapin orang yang ngomelin dirinya, orang yang menghina dirinya, menganggap gila pada diri Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad cuek baik, masih makan, nggak tahunya, ya nggak tahunya bahwa ini katanya mana orang yang ini, mana orang yang biasa biasa apa yang biasa ngasih makan saya kok sekarang nggak ada. Dicari-cari dalam satu riwayat tuh Rasul sudah wafat. Nah, kemudian di situ dicari nih Nabi Abu Bakar nih ada pesan apa Rasulullah yang setahun terakhir kira-kira gitu. Kebiasaan apa kan dilanjutkan. Kemudian katanya biasanya itu Nabi itu katanya ngasih makan tuh di pasar sama orang yang buta. Akhirnya didatangin, dilanjutin oleh sahabat Abu Bakar. Ketika sahabat Abu Bakar ngasih suapan kira-kira makanan tuh ke ini ke orang yang buta itu. Kok ini sih beda aja ngasih makanannya nggak kayak orang yang biasa, katanya gitu. Yang biasa siapa? Ya ini kan yang biasa, nggak beda katanya gitu. Hari Anda siapa? Saya sih Abu Bakar katanya gitu. Redaksi bebasnya begitu. Lah itu yang biasa saya sebelum Anda siapa? Itulah Muhammad. Muhammad. Iya Muhammad. Baru tahu ya sampean Muhammad. Iya Muhammad itu yang dibilang orang gila itu oleh banyak orang. Ya itu dia. Oh kira dia itu nangis dan masuk Islam. Tuh. Jadi jadi ibaratnya tuh ya orang yang sering disakit, orang yang nyakiti, orang yang diregol, regol dikasih makanan, coba mau ngomong apa? Iya. Jadi Bu, jadi eh, berbuat baiklah kepada orang yang tidak berbuat baik pada Anda. Iya, jangan berbuat baiklah Anda terhadap orang yang berbuat baiklah itu mau udah biasa. Dan ada lagi ya orang yang berbuat baik ya, ya, orang yang jahat kepada orang yang berbuat baik kan banyak ya. Orang dibaikin sih, orang yang dibaikin sih dibalasnya dengan air tuba katanya sih, dengan kejahatan. Itu banyak di tengah masyarakat. Orang yang berbuat baik ya dibalas umum. Orang baca Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah. Kan Assalamualaikum itu kan doa, doa, doa kebaikan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan kepadamu. Dijawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Demikian juga, semoga senantiasa keselamatan terlimpahkan kepadamu. Kan begitu. Ya. Itu udah biasa. Ya. Yang tidak biasa itu ya berbuat baik terhadap orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu Rasul begitu. Makanya luar biasa syarat bagaimana kita mencintai Allah tuh ya harus harus mengikuti langkah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya itu sih barangkali dalam aktivitas kita ya. Ya kalau kita tentunya ya belajar apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Bagaimana kita bisa mengikuti langkah-langkah Rasulullah? Ya kitanya tahu dulu sejarahnya ya. Makanya kita harus baca-baca seperti apa sikap etika tata krama Rasulullah di masa kecil, di masa remaja, di masa sudah kayak menjadi ya setelah diangkat Rasul. Makanya kita harus banyak membaca. Kalau ditanya tidak baca ya nggak tahu. Kalau nggak baca ya bertanya. Itu yang kemudian kita bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kalau kita pengen cinta kepada Nabi? Ya. Apa ciri-ciri cinta? Nah, harus diketahui dulu tuh. Ciri-ciri cinta itu
itu ya banyak menyebut kalau cinta seseorang ya cinta cinta misalkan cinta apa burung ya burung misalkan burung orang jualan burung ada burung A burung B burung C ya selalu bercerita tentang burung. Kalau orang senang bonsai maka sering bercerita tentang bonsai. Kalau orang lagi cinta nih kalau ada orang cerita banyak tentang dagang online. Oh, dagang online lumayan Pak, pakai banyak banyak modal kayak dagang offline. Nah, ada e-commerce, ada Shopee, ada Tokopedia, ada apa lagi? Ya. Nah, cerita baik berarti ya kalau orang banyak bercerita tentang itu berarti dia lagi cinta tentang dagang online. Lalu bagaimana kalau kita cinta pada Nabi? Ya harus banyak menceritakan Nabi. Lalu bagaimana menceritakannya? Yang baca dulu lalu diceritakan pada keluarga kita. Aduh, orang sibuk kabeh. Yang satu ya sibuk anak-anak dengan HP main game, baik. Ya cucunya punya HP itu sejumlah cucu. Cucunya ada 12 ya HP-nya 12. Semuanya sibuk semua. Ya, bagaimana bercerita ya orangnya lagi sibuk main HP. Ya sudah, kalau begitu cinta kita pada Rasul ya banyak membaca sholawat itu. Kenapa harus banyak membaca sholawat? Ya karena memang perintah Allah. Perintah Allah itu ya kepada kita surah supaya banyak sholawat. Allah menyuruh kita itu diawali oleh Allahnya sendiri. Dalam Al-Quran, ya kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Inna Allah sesungguhnya Allah Ta'ala wa malaikatahu dan malaikat-malaikatnya Allah Ta'ala. Malaikat itu dari kumpulan malakun. Kalau satu malaikat namanya malakun. Ya. Kalau dua malaikat malaikani, malakani namanya malakani. Kalau banyak malaikat namanya malaikatun. Jadi kalau malaikat yang wajib diketahui oleh umat Islam tuh ada 10. Ya. Itu kelompok-kelompok malaikat. Ada malaikat Azrail, ada malaikat Israfil, ada malaikat Raqib, ada malaikat Atid, ada malaikat Mungkar, ada malaikat Nakir, malaikat Ridwan, malaikat Malik, gitu. Ada malaikat Jibril, ada malaikat Mikail. Itu kelompok-kelompok malaikat yang tugasnya beda-beda. Jadi yang bertugas mencabut nyawa manusia, ya malaikat Azrail disebut dengan malaikat Mikail. Malaikat kelompok banyak. Bagaimana bisa mencabut nyawa orang banyak dalam satu waktu? Gampang rasionalnya. Mau matiin lampu mah, sentralnya aja dimatikan di KWH-nya, pet mati kabeh. Iya enggak? Jadi nggak usah bikin pusing bagaimana mematikan banyak orang dalam satu waktu. Ya, dia namanya malaikat jumlahnya banyak. Ya. Nah itu sungguhnya Allah ya bersolawat kepada Nabi, demikian juga para malaikat. Ya. Solawat, maksudnya solawat bagaimana kalau Allah bersolawat? Allah itu memberikan rahmat. Ya, Allah kalau solawat yang datangnya dari Allah namanya rahmat. Ya. Kalau solawat yang datangnya dari malaikat namanya maghfirah, memohonkan ampun. Itu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Semuanya Allah dan para malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi. Kalau Allah memberikan rahmat, kalau malaikat memohonkan ampun pada Nabi, kemudian Allah merintahkan ya ayyuhalladzina amanu.
Wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian semua. Sallu ala nabi. Bersolawatlah kalian semua pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kalian semua kepadanya, yaitu kepada Nabi, oh, itu dengan salawat yang sempurna. Nah, kita makanya harus banyak salawat. Orang-orang yang sering salawat kepada Nabi, ya kalau punya hajat, bacalah salawat. Salawat nariyah. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ila akhiri. Ada salawat munjiat, ada salawat sholat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Itu malaikat salawat Jibril namanya. Nah, orang yang pengen hajat-hajatnya dikabul, mah baca salawat ya satu harinya 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Gitu. Ya. Kalau pengen anaknya sing soleh soleha semua, kalau suaminya setia supaya rajin, sama-sama belajar ibadah pada Allah. Kalau pengen berkah hidupnya, pengen dagangnya laris, pengen bahagia, sholawat pada Nabi, sholawat Jibril, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad, Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, hitung 1000 kali. Kok perhitungan pisan je pada Gusti Allah ya atau kepada Nabi Muhammad SAW ya perhitungan pisan. Ya nggak apa-apa perhitungan. It's none of your business. Ya kira-kira gitu bahasa Inggrisnya. Ini bukan urusan Anda, ini urusan saya. Sholawat 1000 kali dihitung. Nggak apa-apa. Ya. It's none of your business. Ya. Ya, orang-orang pengen baca, pengen ya di aku umat Rasul harus banyak sholawat. Ya, kalau pengen kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah ya harus banyak sholawat kepada Nabi. Insya Allah nanti ketika kita cinta, dibuktikan dengan banyak sholawat kepada Nabi, kita akan dibersamakan dengan Nabi di sorga nanti. Gitu. Mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Pas bacalah sholawat kepada Nabi. Nah, itu ciri cinta kita kepada nah, ciri selanjutnya cinta kita kepada Nabi ya kita ya kalau sholat jamaah ya sholat tahajud ya sholat hajat sholat duha sering memberikan makan pada keluarga dulu lah keluarga ya ada enggak keluarga kita yang masih perlu dibantu iya bagaimana orang tua masih ada enggak ya bagaimana kakak ada yang perlu dibantu enggak adik enak baik enggak usah enak baik itu apa yang kita lakukan semuanya untuk diri kita sendiri ada tangga kita ada yang perlu dibantu tidak kasihlah makan apa itu satu piring atau apa yang bikin menyenangkan. Apa yang kita lakukan sungguhnya kalau menurut surat Al-Jathiyah ayat 15 bahwa bahwa apa yang kita lakukan ya itu untuk diri kita sendiri. Man amila solihan fali nafsi. Man amila siapa saja orangnya yang beramal. Amalnya itu amal solihan yang soleh, yang baik, sholat, ya sholat sunnah, sholat jamaah, ada tahajud, hajat, baca Al-Quran, berbagi, bersedekah, senyum. Itu suatu amaliah yang soleh, yang bagus. Itu akan kembali kali nafsi untuk dirinya sendiri. Jadi jangan dikira kalau kita berbagi, bersedekah itu untuk orang lain, itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Ketika kita bersedekah, ketika kita berbagi, itu semuanya kembali untuk diri kita sendiri. Wa man asa'a, siapa orangnya yang berbuat jahat, sesungguhnya itu akan kembali kepada diri sendiri. Orang berbuat jahat, orang-orang yang saat ini ada di rumah tahanan, di penjara, itu karena amalnya, karena perilakunya yang merugikan diri sendiri, yang merugikan orang lain. Akhirnya kan tidak merdeka.
ya, tidak bebas hidup, ya, orang-orang yang ditahan, ya. Jadi orang yang berbuat baik sesungguhnya kebaikan akan kembali kepada dirinya sendiri. Orang yang banyak sholawat itu akan kembali kebaikannya kepada diri sendiri. Orang baca Al-Quran juga sama, akan kembali kepada diri sendiri. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bagaimana kalau kita ya mencintai Rasul, ya kita harus mengikuti, meniru jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Ya dari mulai makan, baca doa, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya, mau minum juga sama, makan atau minum sama. Ya, ketika mau tidur baca Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya, itu Bismika dengan namamu ya Allah. Bismika Allahumma ahya ya Allah, ahya kami hidup. Wa bismika amut dengan namamu ya Allah, saya wafat, saya meninggal gitu. Ya, dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali. Ke masjid baca doa, masuk masjid, keluar masjid baca. Ba'da subuh sedekah, sedekah. Ya, berapapun sedekahnya, ya, itu malaikat mendoakan, ya Allah, gantikan uang yang disedekahkan oleh orang ini, ya Allah. Itu didoakan oleh malaikat. Ya, malaikat ditugaskan untuk doain orang yang bersedekah, ya dikabul doanya ya. Tapi kalau tidak bersedekah, padahal ada orang butuh sedekah, kitanya nggak sedekah, nah, itu didoakan oleh malaikat sebelah kiri, ya Allah, ya rusakkan harta yang dia miliki. Astagfirullah. Ya, gitu yang jadi orang yang dermawan tuh, ya orang dermawan tuh, ya dekat dengan Allah, ya dekat dengan surganya Allah, dekat dengan manusia, ya jauh dengan neraka. Tapi orang yang pelit, orang yang meregehese, kata orang Turki turun kidul, ya jauh dengan Allah, orang pelit itu jauh dengan surga, ya jauh dengan manusia, dekat dengan neraka. Neraka yang identik dengan ya api. Api kalau ketempel badan kita, maka badannya akan melepuh. Melepuh identik dengan pedih, pedih identik dengan sengsara. Orang pelit identik akan mendapatkan kesengsaraan. Ah, naudzubillah ya. Untuk itu, kalau kita pengen di akumat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan dibersamakan dengan Nabi Muhammad di sorga nanti, maka kita harus menempuh satu langkah, yakni mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui banyak membaca sholawat dan mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan panjang usia kepada kita semua, taatillah, sehat walafiat, dan semoga pada akhir hayatnya kita semua memperoleh predikat husnul khotimah. Ya, Kang Muhammad Adib, ya waktunya enak ngobrolnya ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, bisa ngamalkan semampunya ya. Nah, Bapak juga sama lagi belajar ya. Apa yang disampaikan itu sungguhnya untuk Bapak sendiri, mengingatkan diri sendiri ya untuk belajar. Ya, secara tidak langsung kita sharing, ngajak Bapak Ibu untuk sama-sama belajar cinta kepada Nabi dengan melalui banyak membaca sholawat kepada Nabi, mengikuti jejak langkah Rasulullah, mengikuti apa menjadi bagian daripada manusia-manusia yang pemaaf, memaafkan keluarga kita, memaafkan kekeliruan kesalahan tetangga kita, memaafkan memaafkan orang banyak. Ya, mudah-mudahan kita menjadi pemaaf semua. Itu saja Kang Muhammad Adib. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Masih ada waktu barangkali. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya, jadi tadi untuk lebih mengenal Rasul, kita sebagai umatnya harus
meneladani apa yang dilakukan Rasul Oke. gitu kan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Tadi juga untuk bercerita gitu kan tentang Rasul. Tapi kan kalau sekarang mungkin rada susah Pak kalau cerita Pak, karena Oke. jauh-jauhan gitu kan. Jadi tadi Oke. selain kita yaitu untuk selalu dibiasakan bersolawat gitu ya Pak. Oke. Mm-mm. Baik, mangga Bapak Ibu kita buka sesi diskusi ya. Barangkali ada yang ingin didiskusikan atau dipertanyakan, boleh seperti biasa bisa resen atau tulis di kolom chat ya. Mangga. Nanti insya Allah kita bacakan, kita bahas bareng-bareng. Oke, mangga Bapak Ibu. Mungkin pertanyaan dulu dari saya nih Pak Ustadz. Gitu. Oke. Mungkin ini mewakili juga pertanyaan dari Bapak Ibu di sini dan teman-teman di kosan mungkin ya. Oke. Terkait ini Pak Ustadz, membiasakan sholawat. Kadang Oke. kita udah mencoba gitu kan, misal habis sholat atau sebelum sholat, cobalah untuk sholawat untuk membiasakan, entah itu 20 kali atau berapa kali. Nah, awal-awalnya mungkin kita awal-awalnya semangat nih Pak Ustadz. Cus. Di tengah-tengah kadang ada satu atau dua kali itu nggak sempat gitu kan, nggak sempat sholawat. Nah, nanti kesananya tuh balik laginya susah tuh Pak Ustadz. Jadi Oke. Oke. ulang lagi tuh susah lagi untuk membiasakannya. Nah, ini mungkin minta arahan gitu kan, bimbingannya atau sarannya supaya kita tetap istiqomah Ustaz untuk bersolawat ini. Oke. Mm-mm. Karena kan kalau kita membiasakan solawat tadi, insya Allah akan dipertemukan nanti di yaumil kiamah dengan Rasulullah. Amin. Oke. Amin. Amin. Mangga Ustadz mungkin. Baik, terima kasih Kang Muhammad Adib. Jadi gini, Kang, Bapak Ibu sekalian, kita tuh ya manusia. Manusia itu disebutkan dalam Al-Qur'an sih, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, fa'alhamaha, ya Allah memberikan ilhamnya itu ya kepada nafsu, ya kepada jiwa itu fujuraha wa taqwaha. Fujur lebih awal lebih kepada fujur, lacut, maksiat, ya, wa taqwaha baru ketakwaan. Nah, untuk itu ya mulut kita tuh agak susah sekali ya untuk berzikir aja tuh ya Allah, Allah, Allah itu agak susah. Apalagi kalau sholawat ya. Makanya ada strategi di situ. Yang pertama apa yang disampaikan oleh Rasulullah untuk kita, karena kan menjadi anutan. Rasul itu menjadi uswatun hasanah. Ya, baginda Rasul itu berdoa. Doanya tuh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulangi. Allahumma a'inni. Allahumma ya Allah, a'inni. Ya Allah bantulah saya ala dzikrika untuk senantiasa berzikir kepadamu, menyebut namamu. Allah, 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 ya Allah, ya Allah. Ini bibir sampai basah dengan lafaz Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tuh jangan lagi sakit, baik. Ya Allah, ya Allah sakit, ya Allah, ya Allah. Jangan begitu. Jangan lagi sakit, baik. Lagi senang tuh, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Alhamdulillah sehat, ya Allah. Gitu. Dan itu agak susah sekali. Makanya minta bantuan pada Allah. Allahumma ini bantulah saya ala dzikrika untuk berzikir kepada Allah, ini ala dzikrika
wa syukrik. Wa syukrika gitu. Wa syukrika itu ya Allah bantulah saya untuk mensyukuri nikmatmu. Wa syukrika. Wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah saya untuk memperbaiki kualitas ibadah kepadamu. Nah, sederhana pisan. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau untuk jamaah, kalau kita ngimamin dengan keluarga, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Insya Allah dibantu oleh Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, ya, cobalah ya kita membawa tasbih yang 33 tuh. Atau yang ceklek-ceklek tuh Bu Haji. Ada yang ceklek harganya 3.000 kali ya. Ya untuk mengembalikan bahwa diri kita tuh ya lagi mau berzikir. Allah, Allah ceklek, Allah ceklek, Allah ceklek. Sama dengan pertanyaan Ibu Hajah Yulahaida. Ya, izin bertanya Ustadz, salawat yang mudah itu apa? Itu salawat Jibril itu ya dengan sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sederhana sekali. Itu yang dimaksud oleh Bapak tadi 1.000 kali bagi yang punya hajat, insya Allah dikabul hajatnya oleh Allah Ta'ala tuh. Ya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nggak apa-apa, nggak ada Sayyidina juga. Kita lagi sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala. Itu yang mudahnya sih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Karena cepat bahasanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Bawalah tasbih. Paling harganya 3.000. Coba kalau beli HP berapa harganya. Ya. Atau mau beli apa. Yang tasbih. Ya. Tasbih harganya ya 1 real. Ya kalau habis umroh tuh ya. Ya nggak usah jauh-jauh ke umroh ya. Oh, ongkosnya mahal, bolak-balik 30 juta ya. Beli aja di pinggir jalan tuh ya, harganya berapa. Untuk memancing kita, bahwa kita tuh akan ada stimulus rangsangan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Itu. Jadi orang mau ngajak pacaran, bobogohan juga orang yang bawa bawa apa? Bawa tasbih mah izin paling untuk beneran lah kalau mau kalau memang ya orang itu masih sendiri dan sendiri ya. Eh, jadi kalau baca sih terjaga kalau bawa tasbih mah insya Allah tasbih tuntas kabeh ya. Tasbih apa aja? Tasbih itu tuntas tuntas kabeh, baca sholawat 1.000 kali ya. Insya Allah masalah-masalah yang pelik, yang susah, yang sulit yaitu dibacakan sholawat 1.000 kali. Ya, sholawat Jibril. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ya, yang paling mudah itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, untuk memudahkan kita berzikir, ya apa sholawat itu bawa tasbih. Ya, tasbih. Yang 33 tuh muter, yang muter. Nggak panjang-panjang bisa. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu sih, ya itu tuh sering masalahnya penglihatannya tuh kurang. Jadi kemana gitu ya tasbihnya ya. Padahal sih tasbihnya lagi dipegang itu tuh. Tasbih tadi tuh ada. Kemana mau dipakai sih nggak ada. Mama itu sih apa yang di tangan? Oh iya tasbih. Jadi tasbihnya harus yang gede. Ya, yang isinya 99 tuh. Ya, nggak apa-apa ya. Nggak usah takut dibilang ria. Yang penting hati kita. Ya, karena alat bantu. Ya, alat bantu untuk berzikir pada Allah. Yang mudah Allah, Allah, Allah. Nah, itu ada satu amalan, kata Rasul nih, kata Rasul. Kata Rasul, ya, kalimatani, ya ada 2 kalimat. Habibatani ila Rahman. 2 kalimat itu dicintai oleh Rahman. Rahman itu Allah yang Maha Pengasih. Ya, habibatan ila rahman khafifatani ala lisan, itu mudah sekali untuk diungkapkan tapi bobotnya, kualitasnya, mutunya wasaqilatani fil mizan, itu sangat berat dalam timbangan amal soleh. Apa itu? Kata Rasul, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim,
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu hadis itu, hadis. Kalimatan ya habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Gitu. Kalau ada tanaman sorga itu subhanallah wa bihamdihi subhanallah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau lagi umroh tuh banyak orang-orang Indonesia bacaan kayak gitu. Bacanya tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai orang-orang barat, orang-orang Afrika pada ikut-ikutan. Wih, orang Indonesia hebat katanya gitu. Ya paling banyak ya orang Indonesia orang paling banyak mayoritas Muslim. Duitnya juga kaya-kaya. Orang yang berangkat umroh tuh diganti oleh Allah Ta'ala tambah sugih si Mekaya, yang Mekaya, yang nggak Mekaya nggak punya usaha ya, ya biasa lagi. Ya, ya gitu ya Kang Muhammad Adib. Ya. Anything else? Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustaz. Tadi yang di kolom chat juga udah dijawab ya. Selawat Oke, yang sudah paling Kang. mudah gitu kan. Yang paling mudah, salawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad. Mangga Bapak Ibu mungkin barangkali mungkin masih ada yang ingin didiskusikan, dipersilahkan ya sebelum tadi tutup. Ini Mangga. tuh teman-teman nih, bapak-bapak, ibu-ibu, tampaknya ya udah malam ya, jadi wajahnya tuh kurang senyum, kurang semangat, jadi hanya namanya saja, pada mendengar ini tuh Kang. Dengerin, Ya Bu Is, iya, mendengarkan kok sambil Ustadz. Mendengarkan selonjoran. Ustaz. Alhamdulillah Bu Haji. Pada Alhamdulillah. dengerin, padahal sini tuh ya cuma lagi selonjoran, ya pada buka aurat, ya nggak Duduk apa-apa di ya. sejadah. Iya, iya Bu. Alhamdulillah, terima kasih Mudah-mudahan jadi banyak saksi Bu Ustadz. Haja. Terima kasih banyak Sama-sama. Ustadz. Semoga Semoga mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. dan semoga ilmunya berberkah. Amin. 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 Mudah-mudahan dikabul doanya Bu. Ya, Amin, semoga amin, amin. panjang usia fitaatillah, sehat Amin. walafiat, dikabul Amin. segala hajat. Ya, Amin. menjadi orang-orang yang pada akhir hayatnya diklaim mendapatkan husnul khotimah. Amin. Ya Amin, Allah. amin, amin, amin. Sukses Yang dunia tuh ya husnul khotimah. Ya, udah yang orang penuh kaya, dengan orang dosa. miskin, kalau nggak dapat husnul khotimah, wah ya rugi. Iya, mesti di mesti diusahakan kan Ustadz, mesti dicari bagaimana supaya husnul khotimah. Jadi harus mendekat, mendekat terus kepada Allah. Iya, betul, betul, Bu Haji. Iya, iya. Itu doanya itu minta doa karena kadang kita ya tidak puasa. Maka doanya tuh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Kan Allah. setiap sholat ada doa itu, Ustadz. Nah, iya benar. Mudah-mudahan ya kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk berzikir pada Allah. Amin. Yang bibirnya basah dengan zikir pada Allah Ta'ala. Itu bahwa Amin. di dunia ini, Masya Allah, ini kesempatan luar biasa ini. Orang orang apa yang kita lakukan banyak di dunia amal soleh itu akan dibalas pasti oleh Allah Ta'ala. Banyak di akhirat itu orang-orang menyesal, menyesal kurang banyak baca Al-Quran, menyesal kurang banyak solawat, menyesal kurang banyak sholat sunnah. Orang yang ahli ibadah aja menyesal, apalagi orang yang jarang sholat, apalagi orang yang nggak sholat sama sekali. Menyesal
nggak bisa balik lagi. Orang kaya menyesal, kenapa saya dulu nggak banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berbagi itu. Kalau tahu kayak gini mah dibalas oleh Allah Ta'ala, mau saya banyakin bersedekah. Ya Allah, berilah kami kesempatan hidup lagi berapa menit saja lah. Gitu. Tapi nggak bisa. Itu Kang Adib. Nggih, Pak Ustadz. Ya, masih ada lagi Kang Adib yang mau bertanya, Kang Adib? Kita sharing. Nggih, mangga Bapak Ibu mungkin kalaupun ada, mangga ya bisa langsung di on mic mungkin barangkali mau menyampaikan langsung atau dituliskan di kolom chat juga nggak apa-apa. This meeting is being recorded. Nggih, mangga Bapak atau Ibu Zahril nih. Mangga Bapak Ibu. Nggih, mungkin dicukupkan ini Pak. Sudah pada alhamdulillah gitu. Materinya udah masuk mungkin ya. Alhamdulillah semoga. Alhamdulillah mudah-mudahan manfaat Amin ya ilmunya. Allah, amin. Semoga Ya bisa, barokah. amin, bisa diamalkan. Yang penting Amin. bisa diamalkan. Ya, daripada Betul. banyak-banyak, ya nggak bisa diamalkan. Ya, tapi Ya, dicatat suatu amal soleh ya. Mm-mm. amin. Ya. Bahwa nanti mulut kita akan dikunci nggak bisa ngomong oleh Allah Taala. Karena apa? Karena nggak diizinkan oleh Allah. Ya. Dan kemudian tangan-tangan kita tangan manusia akan dimampukan oleh Allah untuk berbicara di hadapan Allah. Tangannya bisa berbicara. Kakinya semuanya jadi saksi terhadap apa yang kita lakukan waktu di dunia. Jadi kita semakin banyak berbuat amal soleh itu disaksikan oleh kaki kita. Tangan akan berbicara, mulut nggak bisa bicara. Nah, semoga saja dengan kajian ini menjadikan eh, amal soleh untuk kita semua, menjadikan suatu sababiah semangat untuk beramal soleh yang menjadi bekal kita hidup di dunia dan di akhirat. Ya, Amin. semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita. Semoga Amin. kita semua dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah dan dibersamakan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Mohon Amin maaf ya. barangkali yang disampaikan banyak keliru karena kebodohan Bapak, dan jika ada kalimat yang benar itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi Amin. ilmu yang bermanfaat. Mungkin itu Amin. saja Kang Adi, Bu Hajah, Ibu Haja Uis dan semuanya yang hadir. Mohon maaf ya. Bisa ditutup dengan hamdalah bersama. Nggih, Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Doa alamin. kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah, Subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha illa ilaha illa anta. anta astaghfiruka Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Allahumma anta Oke, gitu rabbi. saja Kang Adib ya. Maaf, Bapak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Nggih, wabarakatuh. Terima alhamdulillah. kasih Terima kasih Pak Ustaz. Ustadz. Mohon maaf lahir dan Oke, sama. batin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin bisa Ibu. Ada sesi dipotong nggak nih Kang Adib? Boleh, Bapak mau boleh Pak pakai? Ustadz. Ya, sebelum Oke, ya. ditutup ya, mohon izin kita sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Mangga. Barangkali jadi saksi yang mau
memperlihatkan wajahnya. Disetorkan ke siapa? Ke malaikat ya, jadi saksi ya. Silakan. Baik, mangga Bapak Ibu yang bisa memungkinkan on kamera dipersilahkan ya. Dinyalakan kameranya, kita dokumentasi terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Oke, siap Bapak Ibu. Satu, dua. Oke, nggih. Terima kasih Ya, Bapak Ibu semuanya. oke. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmunya bisa bermanfaat, barokah dan bisa diamalkan. Ini yang paling Maafkan. penting, betul Oke, ya Pak oke, Ustaz. oke, oke. Oke, terima kasih Pak Oke, Ustadz Agung ya, Bapak Ibu sekalian. Terima sama-sama Kang. kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Pak wabarakatuh. Ustadz.